Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan. Sekarang kita akan lanjut bicara tentang mewarisi iman kepada anak-anak kita. Mari kita baca kembali akan satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi kekuatan kepada kamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, Paulus kembali mengingatkan dari ayat ini mengatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapa yang memberikannya? Siapa yang menularkannya? Siapa yang mewariskannya? Adalah nenek Louis dan ibunya Eunike. Hanya oleh kasih karunia Allah di mana Timotius memperoleh yang kekal itu. Saudaraku yang saya kasih episode yang lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Sekarang kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kita belajar tadi dari beberapa hari yang lalu dari ibu nenek Lois, ibu Eunike dan Raja Daud. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Belajar bersama-sama. Yang pertama, wariskan imanmu kepada anak-anak. Tentunya orang tua sendiri sudah harus percaya kepada Allah, takut kepada Tuhan, hidup bertobat benar-benar di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh sudah memperoleh anugerah keselamatan. Ini yang paling penting. Bagaimana saudara bisa mewariskan anak-anak untuk beriman kalau saudara sendiri belum beriman? Dengan kata lain, saudara sendiri harus beriman. Saudara sendiri harus hidup takut kepada Tuhan. Dan benar-benar saudara memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Sudahkah saudara memperoleh? Kalau saudara belum, saudara harus koreksi dirimu sendiri, datang kepada Tuhan. Yang kedua, harus mempunyai teladan. Kalau saudara mau anak-anak baca Alkitab, berdoa, dan hidup kudus, tunjukkan dalam hidup saudara kepada anak-anakmu. Jangan saudara mau anakmu baik, sedangkan dirimu sendiri tidak baik. Jangan saudara mau anak-anakmu hidup kudus, sedangkan saudara sendiri hidup dalam dosa. Tidak bisa. Saudara harus punya teladan, berikan tunjuk yang baik kepada teladan kesaksi yang baik kepada anak-anakmu. Yang ketiga, selalu menceritakan tentang keselamatan. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anakmu. Ceritakan tentang Alkitab. Hal-hal yang benar tentang firman Allah kepada anak-anakmu. Tak kala anak-anakmu masih kecil dan sampai besar. Selalu ceritakan kepada anak-anakmu. Agar mereka juga hidup takut kepada Tuhan. Ini saudara, wariskan itu. Yang keempat. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang penting menurut saudara. Apalagi yang kurang penting bahkan tidak penting. Jangan saudara disibukkan dengan perkara-perkara saudara yang menurut saudara penting. Tapi belum tentu itu penting. Apalagi yang terpenting. Saudara kita terlalu sibuk cari duit. Boleh. Anak dititipkan kepada istri, kepada orang lain. Oh, saya bilang kepada istri dititipkan. Kita selalu merasakan sebagai papa, ayah, suami mengatakan, aku cari uang itu kewajibanku, biar istri yang jaga anak-anak. Oh tidak. Saudaraku, tidak ada lagi bapak dan ibu, suami istri cari uang. Anak dititipkan kepada asisten rumah tangga, dititipkan kepada kakek neneknya, dan sebagainya. Nyaris papa mama tidak ada waktu bersama dengan anak-anaknya. Saudara, betapa kasihan.
Seringkali kita disibukkan oleh hobi kita. Kita olahraga, lakukan aktivitas sesuai dengan hobi kita. Dan sebagainya. Kita lakukan seperti itu. Saudaraku, bagi saudara bilang penting, saya katakan bukan yang terpenting. Ingat saudaraku, jangan kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa di rumah ada anak-anak yang sedang menunggu kasih sayang yang dari Tuhan, dari saudara. Berikut hati-hati, HP ini saudara. Hati-hati banget. Begitu banyak keluarga hancur, berantakan, cerai-berai, selingkuh. Dan lakukan banyak hal yang tidak berkenan karena HP ini. Hati-hati saudaraku. Anak-anak bunuh diri karena saudara hanya bermain dengan HP. Bisa. Saudaraku, kita seringkali bersama anak-anak kumpul. Tapi masing-masing keribuan main HP. Tidak pedulikan kepada yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Bertobatlah saudaraku. Hati-hati jangan kita disibukkan dengan HP. Saudara. HP ini baik. Asal kita pergunakan dengan baik. Hancur HP ini. Karena kita salah pergunakan. Dan lain-lain terlalu banyak. Luangkanlah waktumu untuk keluargamu. Itu penting. Saudara, tiap hari, tiap pagi saudara berdoa untuk anak-anakmu. Sebut nama anak-anakmu. Saudara adalah imam dalam rumah tangga. Ayub, kita lihat dalam Alkitab. Dia orang yang saleh dan jujur, hidupnya berkenan kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Orang yang kaya raya. Tapi satu hal dia lakukan. Tiap pagi dia bangun pagi-pagi. Dia berdoa bagi 10 anaknya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Tiap hari dia sebut anaknya, berdoa dan berdoa untuk anaknya. Karena apa? Jangan-jangan kemungkinan anakku jatuh dalam dosa dan meninggalkan Allah. Saudara, ingat. Itu ada kewajiban saudara. Kalau saudara membawa anakmu, mewariskan anakmu untuk beriman. Lakukan hal-hal ini saudaraku. Banyak hal yang saudara bisa lakukan. Luangkan waktumu untuk anak-anakmu. Jangan hanya di dalam rumah main HP. Dalam rumah lakukan kesibukan sendiri. Tidak pernah perhatikan anak-anak. Ingat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah anakmu akan takut kepada Tuhan. Anakmu memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Anakmu hidup berkenan kepada Tuhan. Serahkanlah anakmu kepada Tuhan. Serahkanlah keluargamu kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab saudara dan saya. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati kita. 2 episode kita sudah belajar. Wariskan iman itu kepada anakmu, keluargamu. Itu yang terpenting. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mampukan kita untuk melakukan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kembali mengingatkan kami. Yaitu warisan yang penting. Yaitu iman kepada anak-anak kami. Tolong kami untuk tidak egois ya Tuhan. Berikanlah kami untuk dapat meluangkan waktu kami untuk bersama keluarga. Bersama anak-anak. Mereka sangat membutuhkannya. Tolong kuatkan, berkati kami. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.